Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdurrahman. Kali ini saya akan membuat video yang berjudul Relasi Agama, Islam, dan Kesehatan Sains. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Berbicara soal kesehatan bukan berarti saya orang yang paling sehat di antara kita semua. Akan tetapi pada saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya nikmat sehat. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan kondisi yang sehat, manusia dapat beraktivitas, beribadah, dan melakukan berbagai hal lainnya. Tanpa kondisi yang sehat, manusia kehilangan daya untuk melakukan aktivitas serta menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mematuhi dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena di dalam agama terdapat relasi dalam menjaga kesehatan. Agama dalam konsep kesehatan dalam hidup kita tidak boleh dipisahkan. Agama mengajarkan agar hidup kita menjadi lebih baik. Hidup sehat merupakan antara gabungan kesehatan jiwa, kesehatan badan, dan kesehatan manusia dengan Tuhan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Gabungan itu artinya bersifat dialektis. Terkait satu nama lain di antara unsur-unsur badan atau jasad dengan jiwa atau rohani, dengan posisi manusia dengan makhluk apapun dengan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang bikin rohani dan jasadnya, serta yang memberi ketetapan tentang sistem kehidupan yang hasilnya adalah hidup sehat. Oleh karena itu, ketergantungan makhluk untuk sehat atau tidak sehat itu nomor satu adalah pada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu prinsip dasar seperti itu, maka kesehatan jasad tidak bisa berdiri atau bekerja sendiri. Ia saling tergantung dengan kesehatan jiwa atau rohani, serta dengan sehatnya hubungan manusia dengan Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan di mata Allah atau agama adalah keberadaan manusia dalam kepatuhannya kepada kehendak Tuhan dan ajaran agamanya. Maka pemahaman atas kesehatan manusia bisa terbalik dari konsep kesehatan menurut Allah. Allah bisa memberi sakit kepada manusia, tetapi fungsinya penyehatan jiwa, dan bisa jadi Allah beri penyakit pada manusia sebagai ujian atau pendidikan atau peringatan atau mungkin hukuman. Sebaliknya, Tuhan memberi sehat kepada kita bisa juga merupakan ujian, pendidikan, peringatan, atau hukuman. Sehat dan sakit menurut kita bisa berbanding terbalik. Sehat dan sakit menurut Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ketika diberi sakit baru dekat dengan Allah, dan ketika sehat lalai dan kadang melupakannya. Dan banyak di antara kita yang mengagungkan ilmu pengetahuan kesehatan yang kita ketahui daripada ilmu sehatnya menurut Allah dan agama. Suatu kisah ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun. Musa berlari ke sesuatu lembah, dan sampainya di lembah
Musa sakit perut lalu mengeluh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari berkata, "Ya Allah, pada suatu situasi seperti ini Engkau masih kasih aku sakit perut." Dan Musa meminta agar Allah menyembuhkan perut Musa. Dan Allah memerintahkan Musa agar pergi ke bukit dan memakan daun. Dan Musa pun bergegas berlari ke bukit. Setibanya di bukit, baru menyentuh daun, perut Musa sudah sembuh. Dan Musa pun turun berlari menemui prajurit. Sampai di lembah, perut Musa kembali sakit. Ketika itu Musa pun lalu bergegas lari ke bukit, dan setiba di sana Musa langsung memakan 1 lembar daun, tidak sembuh. 2 lembar juga tidak sembuh. Sampai 5 lembar juga tidak sembuh. Dan Musa mengeluh pada Allah dan berkata, "Ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh perut hamba? Sudah 15 lembar daun yang hamba makan ya Allah, namun belum juga sembuh-sembuh." Lalu Allah senyum dan berkata pada Musa, "Wahai Musa, engkau pikir yang menyembuhkanmu itu daun. Penyakit pertama engkau minta kesembuhan padaku, dan penyakit yang kedua engkau langsung berlari ke bukit untuk memakan daun. Dan kau berpikir daun itulah yang menyembuhkanmu tanpa meminta kesembuhan dariku. Tidak begitu wahai Musa, itu kehendakku kepada hambaku," kata Allah pada Musa. Lalu Allah menyuruh Musa jungkir balik 5 kali dan perut Musa pun sembuh. Begitulah terkadang kehidupan kita lupa dengan penghadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil hikmah dari Nabi Musa alaihissalam. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan kondisi yang sehat, manusia dapat beraktivitas, beribadah, dan melakukan berbagai hal lainnya. Tanpa kondisi yang sehat, manusia kehilangan daya untuk melakukan aktivitas serta menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Menjaga kesehatan yang berlandaskan agama merupakan solusi terbaik untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan kesehatan fisik bahkan jiwa dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena di dalam agama terdapat relasi dalam menjaga kesehatan. Relasi agama dan kesehatan sains yaitu 1. Adab makan dan minum di dalam agama. Makan dan minum berdiri dilarang sesuai dengan hadis Nabi. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi." Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, Kami lalu bertanya, "Lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri?" Beliau menjawab, "Tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi." Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Sedangkan di dalam dunia kesehatan, Dr. Nadia Octavia menjelaskan bahwa makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan dibandingkan makan dan minum sambil berdiri. Pasalnya, dalam tubuh manusia terdapat jaringan penyaring atau filter yang disebut Springer, yakni struktur muskuler berotot yang bisa membuka dan menutup tergantung posisi tubuh. Air yang kita minum akan disalurkan pada pos-pos penyaringan di ginjal. Filter penyaringan ini
terbuka di saat kita duduk dan tertutup di saat berdiri. Intinya, tubuh kita memiliki jaringan membuka saat kita duduk dan menutup saat berdiri. Bila Anda makan dan minum sambil berdiri, maka tubuh tidak dapat menyaring hal-hal tersebut. 2. Jiwa tenang. Sebagai umat muslim, ketenangan jiwa adalah kembali kepada Allah. Islam mengajarkan banyak hal untuk manusia bisa meraih cara membuat hati ikhlas, tenang, dan hidup bahagia menurut Islam. Ibadah yang diperintahkan Allah bukan semata-mata untuk menunjukkan ketakwaan hamba kepada Rabb-Nya, namun adalah sebagai obat bagi kegelisahan batin dari segala hiruk-pikuk dunia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sedangkan menurut dunia kesehatan, sebagaimana dilansir dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain sekitar. Karena penyakit mental dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti merusak interaksi atau hubungan dengan lingkungan sekitar, serta juga menurunkan produktivitas. Di dalam agama dan dunia kesehatan, ketenangan jiwa penting, dan di dalam agama diajarkan bagaimana agar mendapatkan jiwa yang tenang. 3. Minum minuman keras. Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat Islam sesuai dengan firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sedangkan dalam dunia kesehatan, ketika meminum minuman beralkohol, cair ini akan diserap ke dalam aliran darah. Alkohol dalam konsentrasi tinggi akan melewati organ hati sebelum beredar ke seluruh tubuh. Di dalam organ hati terdapat sel-sel mengandung enzim yang bertugas mengubah zat alkohol menjadi air dan karbon dioksida agar tidak dapat terdampak negatif pada bagian tubuh lain. Beberapa sel akan mati tiap kali terekspos oleh zat alkohol. Namun karena hati adalah organ yang tangguh, hati bisa dengan mudahnya memproduksi sel-sel baru, tapi kemampuan hati untuk meregenerasi sel akhirnya akan terganggu ketika terus-menerus mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Hasilnya tidak bisa memproduksi sel-sel baru yang mengakibatkan hati menjadi rusak parah.